Selamat siang, perkenalkan nama saya Putri Syansite dengan nomor NIM 2105134557 dari kelas PGSD 2021A Universitas Riau. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah konsep dasar IPA Fisika dengan dosen pengampu Ibu Neni Hermita SPD MPD. Pada video kali ini, saya akan membahas salah satu materi di sekolah dasar yang terkait dengan konsep dasar IPA Fisika, yaitu materi tentang listrik statis, di mana materi listrik statis di sekolah dasar pada umumnya dipelajari untuk tingkat kelas tinggi, yaitu kelas 4, 5, dan 6. Listrik statis merupakan kumpulan muatan listrik dalam jumlah tertentu yang tidak mengalir atau tetap atau disebut statis. Definisi listrik statis yang lainnya adalah fenomena kelistrikan yang muatan listriknya tidak mengalir dan biasanya terdapat pada benda yang bermuatan listrik. Listrik statis timbul karena adanya fenomena benda-benda yang memiliki aliran listrik saling berpautan tanpa adanya sumber daya listrik. Atau dengan kata lain, benda-benda tersebut dapat menghasilkan energi listrik baik proton atau listrik positif dan elektron atau listrik negatif tanpa menggunakan elemen pembangkit energi listrik yang lainnya. Pada fenomena listrik statis tersebut, terjadi perpindahan muatan antara dua benda yang secara sengaja ataupun tidak sengaja terkena aliran listrik statis. Semua benda secara alami adalah bersifat netral. Namun sewaktu-waktu, benda-benda tersebut bisa menjadi benda yang bermuatan listrik. Terdapat setidaknya 3 cara yang bisa kita lakukan untuk memberikan muatan pada suatu benda, yaitu penggosokan, konduksi, dan induksi. Yang pertama adalah kegiatan penggosokan. Penggosokan ini adalah cara yang dapat kita lakukan untuk menimbulkan aliran listrik statis dengan cara menggosokkan dua benda yang tidak bermuatan listrik atau netral. Kegiatan yang dapat kita lakukan adalah dengan cara menggosokkan penggaris plastik dengan kain wol. Pada awalnya, kain wol dan penggaris plastik adalah benda yang tidak bermuatan listrik ataupun netral. Namun pada saat peristiwa penggosokan terjadi, akan terjadi perpindahan elektron dari kain wol ke penggaris plastik, sehingga penggaris plastik menjadi bermuatan elektron atau bermuatan listrik negatif dan kain wol menjadi bermuatan proton atau bermuatan listrik positif. Cara yang kedua adalah konduksi. Konduksi dapat kita lakukan untuk memberikan muatan kepada sebuah benda dengan cara menempelkan benda yang telah memiliki muatan kepada benda yang belum memiliki muatan. Dan cara yang terakhir atau cara yang ketiga adalah cara induksi. Cara ini dapat kita lakukan dengan cara mendekatkan benda yang telah memiliki muatan dengan benda yang belum memiliki muatan. Adalah video di mana penggaris plastik belum bisa menarik kertas karena pada saat ini penggaris plastik belum digosok-gosokkan ke rambut, sehingga penggaris plastik masih bersifat netral, sehingga potongan kertas tidak dapat tertarik dan menempel di penggaris plastik. Untuk membuat kertas menempel pada penggaris, langkah pertama yang harus kita lakukan adalah menggosok-gosokkan penggaris ke rambut.
Pada saat kita menggosokkan penggaris tersebut ke rambut, gosokan itu akan menyebabkan elektron-elektron dari rambut pindah ke penggaris, sehingga penggaris akan mendapatkan lebih banyak elektron dan menjadikan penggaris menjadi bermuatan negatif dan rambut tersebut menjadi bermuatan positif. Namun perlu diingat, agar percobaan ini berhasil, rambut kita harus dalam keadaan kering, sehingga setelah dari penggosokan itu, penggaris akan menjadi bermuatan negatif dan rambut akan menjadi bermuatan positif. Benda-benda yang bermuatan listrik dapat saling berinteraksi. Interaksi ini dapat berupa tarikan ataupun tolakan, seperti potongan kertas kecil yang tertarik dan menempel pada penggaris yang telah bermuatan listrik. Dengan demikian, kertas yang menempel pada penggaris yang digosok-gosokkan ke rambut disebut sebagai gaya listrik statis. Hal yang sama juga bisa kita lakukan dengan menggunakan kain wol, sehingga saat kain wol digosok-gosokkan ke penggaris plastik, maka elektron dari kain wol akan berpindah ke penggaris plastik dan menyebabkan penggaris plastik menjadi bermuatan negatif dan kain wol menjadi bermuatan positif, sehingga akibat muatan negatif ini, penggaris dapat menarik benda yang bermuatan lebih positif seperti potongan kertas. Demikian penjelasan dari saya mengenai materi listrik statis di sekolah dasar. Lebih kurangnya saya mohon dimaafkan. Jika ada kata-kata yang salah atau kurang dimengerti, saya mohon dimaafkan. Selamat siang dan terima kasih.